dari IPPKH juga membagi, mensubkan lah ya kegiatan ini. Acuannya sebenarnya peta klien bos Pak. Oke, siap. Ya, peta, kemudian monitoring progres pelaksanaan juga peta, dan terakhir pengajuan penilaian juga peta Pak. Nah ini menariknya yang di peta 7 ini ada sebagian ini yang akan kemungkinan Bapak nggak bisa ajukan ini Pak ke kita kalau dia nggak penuh petanya. Oke, siap. Artinya peta 7 ditinggalkan atau kita harus melakukan manajemen, harus melakukan penambahan luas areal supaya menjadi petak yang gantung menjadi genap gitu. Dua opsi ini bisa dilakukan Pak. Yang pertama Bapak tinggalkan dengan resiko di bawah 100 hektar kita metodenya kalau nggak salah sensus Pak. Berat, itu umumnya kita hindari. Siap. Karena dari segala aspek nanti akan berdampak banyak. Siap. Jelas personel kita perlu banyak, waktu banyak, dampaknya Karena metode sensus tadi Pak ya. Iya, karena sensus tadi. Iya, iya. Nah, sehingga memang kita anjurkan untuk menghindari itu. Jadi kalau bisa diinikan dilaksanakan lagi ya. Tambahkan luasannya ya, Ya, tambahkan siap. luasannya. Nanti silakan secara internal pihak IPPKH strateginya seperti apa. Itu Pak. Jadi ini bahan masukan mungkin ya, salah satu bahan masukan penting mungkin nanti buat ke depannya. Tapi itu yang sepengetahuan saya beberapa waktu ya Pak. Tapi nanti sepulangnya dari sini saya coba diskusikan lebih detail kepada pimpinan. Siap. Apakah hal ini masih hal demikian atau ada perubahan? Ya. Karena peraturan terakhir Pak RHL kita juga ada ini terakhir terbit. Terakhir kalau kita acu 100 P105 2000 itu sekarang sudah dirubah dengan P23 2021. Nanti memang peraturan berubah terus ya Pak, sehingga mungkin sayanya juga belum update bisa jadi Pak. Ya, tapi kalau berdasarkan tapi yang pasti permetak Pak. Baik, maksudnya aturan yang bisa update tadi mungkin mempengaruhi di sebagian tadi apakah 100 hektar ini bisa dinilai atau ada yang ditinggal, tetapi tidak merubah metode sensus tadi Pak ya. Artinya bobotnya justru di bawah 100 hektar atau 100 hektar bobotnya justru berat untuk penilaiannya iya, ya. iya. Itu tidak berubah Pak ya di Kalau aturan. itu yang maksud saya yang belum tahu apakah berubah. Kalau satuannya petak itu masih tetap Pak. Sampai peraturan terakhir tetap satuan terkecil petak. Jadi itu nggak berubah. Kalau satuan penilaian petak itu tetap nggak berubah. Petak utuh berarti Pak petak ya utuh. maksudnya. Iya. Kan dia petak baru blok. Ya. Nah, makanya dalam pelaksanaannya Pak, termasuk yang Sungai Gulai, ada beberapa ini yang pengajuan penilaian Habdas, ada yang tidak utuh Pak. Jadi blok 1 ada 5 petak, ternyata diajukan 2 karena baru disiap dengan 2 petak. Nah, gitu Pak. Dan dari 2 petak yang dinilai bisa jadi cuma 1 petak Pak yang berhasil, 1 petaknya nggak berhasil. Jadi tidak menutup kemungkinan. Jadi dari 2 petak yang diajukan penilaian dan dilakukan penilaian, setelah dilihat di lapangan ternyata hanya 1 yang dievaluasi yang layak berhasil, ya maka 1 petak dan hasilnya itu tetap per petak. Dari tim mengeluarkan nilainya per petak. Tapi yang berhasil itu bisa diserahkan. Serah terima bisa Bisa. ditindaklanjuti. Oke, jadi nanti selanjutnya kan yang sisanya akan dilakukan pemeliharaan ulang. Itu yang terkait lokasi ya Pak. Jadi 2 hal. Yang pertama tadi sudah kita yang perihal kondisi alamnya berupa rawa gambut. Memang Pak, di rawa gambut ini kalau di sepengetahuan saya kondisinya punya tantangan tersendiri dibandingkan tanah mineral, dan pertumbuhannya juga rata-rata lebih lambat. Jadi kalau kita menjadikan patokan tanah mineral itu pertumbuhan tanah mineral dibandingkan dengan disamakan dengan gambut nggak bisa menurut saya. Itu punya karakteristik yang berbeda. Yang penting mungkin dan sejauh sepengetahuan saya di peraturan terakhir itu kalau sebelumnya Pak di Kalsel kalau pernah dengar Pak, itu disebutnya mempersyaratkan tinggi minimal 1,5 meter untuk ditanam. bisa diserah terimakan. Ya, itu 1,5 meter. Nah yang
tapi sekarang sudah nggak lagi. Jadi 1,5 meter dari permukaan tanah Pak ya? iya, dari yang permukaan tanah yang batang tadi ke atas. Nah, itu tapi itu syarat tambahan sebenarnya Pak. Kalau yang di aturan sempat dulu pernah ada, tapi kesini-sini udah nggak dipersyaratkan lagi. Artinya kita lebih melihat kepada kondisi kesehatan tanaman. Nah, terkait rawa tadi, kenapa perlu diperhatikan kondisi awal tinggi tanaman itu karena penggenangan yang terjadi di lokasi itu saja sebenarnya, bukan kepada ini. Jadi penilaian monitoring tanamannya mungkin lebih ke arah tanaman itu sudah lebih sehat atau enggak, ya itu aja. Dan kita waktu penilaian nanti tinggi juga tidak menjadi faktor keberhasilan, tapi kondisi sehat. Jadi 3 Pak, sehat, kurang sehat sama merana. Nah, sehat ini yang Pak yang kita hitung, kurang sehat dan merana nggak kita hitung Pak sebagai nilai keberhasilan, nilai keberhasilan. Itu terus yang untuk kesempatan kali ini Pak, jadi termasuk dari KPH karena di supervisi mungkin kalau terkait jumlah orang yang bisa ke lapangan itu terbatas, saya pikir tidak masalah karena memang pada kesempatan ini nanti kita hanya mencoba kita buat plot 1 atau 2 di lokasi di 2 titik mungkin yang bisa kita jangkau saja untuk memunculkan angka saja. Jadi di sini satu plot itu dia berapa nanti seharusnya ada tanaman yang sehat berapa. Kalau mau coba melihat seperti itu saja Pak. Siap. Satu plot pun tidak masalah sebenarnya. Nah dari itu nanti mungkin bisa buat gambaran walaupun tidak bisa dijadikan data untuk mewakili keseluruhan. Karena sebenarnya kita pakai intensitas sampling yang sesuai ya Pak ya. Iya. Biasanya kita pakai kalau penilaian 5%. Saya nggak tahu yang dari pelaksanaan di lapangannya apa ada beberapa IPPKH atau dari vendornya yang membuat PUP. Saya nggak tahu ada bikin ya? Belum ya? Nah itu Pak, jadi kalau di beberapa plot. Oh. Jadi di beberapa vendor, maaf dari beberapa IPPKH itu ada yang meminta vendor membuat PUP, peta ukur permanen, atau gampangnya itu plot lah Pak. Plot tetap, di mana disitulah titik-titik yang akan menjadi monitoring baik dari vendor maupun dari IPPKH. Di situ. Walaupun jangan salah Pak, plot permanen bukan menjadi acuan tim penilai di sana, tapi di situ cuma tempat Bapak menggambarkan. Jadi karena kondisinya diharapkan mewakili kan gitu. Itu salah satunya bisa dipakai untuk mudahnya nih. Jadi ada perkembangan data perkembangan rutin lah dari plot-plot itu. Nah, di situ bisa menggambarkan Pak. Walaupun bukan menjadi satuan penilaian kami nanti di sini. Itu berarti kondisinya belum ada ya, berarti nanti kita random aja Pak. Kita